Saranjana merupakan nama salah satu kota di Kalimantan yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tetapi bagi penduduk Kalimantan, Saranjana adalah sebuah legenda yang kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam kisah yang beredar, Saranjana adalah kota gaib atau kota supranatural yang dihuni makhluk astral dengan peradaban yang sangat canggih. Terdapat gedung-gedung tinggi yang sangat mewah dan kendaraan super canggih. Juga jalan-jalan besar dengan penduduk yang bergelimang harta. Digambarkan bahwa kota Saranjana memiliki teknologi paling modern dan sangat maju. Salah satu cerita paling terkenal mengenai kota Saranjana disebutkan bahwa pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana yang dibayar secara tunai. Padahal secara administratif, kota Saranjana tidak pernah terdaftar di Kabupaten Kota Baru. Diceritakan pula bahwa pernah ada wisatawan yang mengaku melihat manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Akan tetapi ketika didekati, pemandangan kota tersebut langsung berubah menjadi gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Ada beberapa musisi ternama Indonesia juga menceritakan bahwa mereka pernah mengadakan konser musik di kota Saranjana. Cerita itu disampaikan oleh Ari Lasso dan Tantri Kota yang mengaku pernah tampil di lokasi yang sama. Bahkan konon banyak juga orang hilang setelah mendatangi kota Saranjana. Wisatawan yang berkunjung ke Saranjana tidak pernah kembali lagi karena dipercaya bahwa mereka terlanjur nyaman dengan beragam fasilitas dan kemegahan kota gaib ini. Banyak yang meyakini bahwa Saranjana berlokasi di Pulau Laut atau yang juga dikenal Pulau Halimun Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tetapi karena lokasi persisnya yang misterius, ada banyak versi terkait lokasi kota Saranjana. Secara garis besar ada 3 pendapat mengenai letak kota Saranjana. Pertama, kota Saranjana diyakini berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi kedua menyebutkan kota Saranjana berada di Teluk Talmiang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedangkan versi ketiga secara lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana berada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Disebutkan juga bahwa bukit yang berbatasan langsung dengan laut itu sangat indah dan cocok dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun oleh masyarakat sekitar, tempat tersebut dianggap angker. Selain lokasinya yang masih diperdebatkan, asal-usul penamaan kota Saranjana juga belum disepakati. Diduga bahwa Saranjana merupakan wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak tersebut adalah Dayak Samihim, subetnis suku Dayak yang tinggal di wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Kepala suku pertamanya bernama Samburanjana dengan kerajaan yang dikenal dengan nama Namsarunai dan menganut kepercayaan animisme, di mana kemudian nama Samburanjana mengalami perubahan pelafalan menjadi Saranjana dalam lidah orang lokal. Seiring waktu, Samburanjana mulai mendapat pengaruh Hindu lama, dan pada akhirnya kelompok suku Dayak Samihim meninggalkan wilayahnya akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu menyerang penduduk dan menghancurkan wilayahnya. Tetapi meski telah meninggalkan wilayahnya, nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut sampai sekarang dinamakan Saranjana. Dalam sumber lisan, kerajaan Saranjana dirusak oleh pasukan Jawa yang dipanggil dari Marajapahit atau Majapahit, sehingga menurut kesimpulan hipotesis ini kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660-an atau sebelum abad 17 Masehi. Meskipun masih banyak perdebatan mengenai asal-usul nama dan lokasinya, menurut Mansur, seorang ketua lembaga kajian sejarah sosial dan budaya Kalimantan, mengatakan bahwa keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal ini ditunjukkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis kebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo pada peta tahun 1845 silam. Digambarkan terdapat wilayah yang tertulis sebagai Tanjung atau Hub Sarjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Keremputan dan Pulau Kijang.
Terkait kapasitas sebagai pembuat peta, Mansur menuturkan bahwa Salomon Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden di Belanda. Karena itu, Salomon Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun demikian belum bisa dipastikan apakah Salomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana sebelum memetakannya. Di sisi lain, Profesor Geografi dan Etnologi asal Belanda bernama Peter Johannes Vet turut membagikan informasi seputar Saranjana dalam kamus terbitan Amsterdam pada tahun 1869. Johannes Vet menuliskan kalimat yang artinya kurang lebih Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Adapun hipotesis lain mengatakan bahwa Saranjana merupakan mitos tentang daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busuh dari kerajaan Pulau Laut. Dengan demikian, wilayah Saranjana adalah semacam memori kolektif, yakni sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanaza Pulau Laut. Hipotesis ini lebih condong pada pemahaman bahwa Saranjana tidaklah nyata. Posisinya hanya sebagai memori kolektif yang lambat laun kota ini pun menjadi mitos sampai saat ini.